Puji Tuhan, senang kembali berjumpa bersama saudara di hari Minggu yang diberkati ini. Seperti biasa, katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Saudara siap diberkati Tuhan? Alkitab mengatakan saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Tuhan. Tetapi masih banyak orang Kristen yang berkata, kita memang hidup di bawah kasih karunia Tuhan, tetapi kita tetap membutuhkan hukum Taurat sebagai pedoman hidup. Karena kalau tidak ada hukum Taurat, nanti kita semua bisa hidup seenak-enaknya. Ada lagi yang berkata, betapa indahnya Pak kalau orang Kristen hidup di bawah kasih karunia Tuhan, tetapi juga tetap berpegang kepada hukum Taurat sebagai pedoman hidup, sehingga orang Kristen bisa bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Pertanyaan saya, apakah benar demikian? Kalau saudara lihat di dalam kitab Galatia, Galatia mengatakan begini, Abraham memiliki dua orang perempuan di dalam hidupnya. Yang seorang bernama Hagar dan yang lain bernama siapa? Bernama Sarah. Dan kedua perempuan ini merupakan kiasan atau gambaran. Hagar adalah Gunung Sinai, gambaran tentang hukum Taurat. Karena Hagar melahirkan anak-anak perhambaan. Sedangkan Sarah adalah Gunung Sion, gambaran tentang kasih karunia. Sarah melahirkan anak-anak janji. Setelah Ishak lahir, Sarah berkata kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Jadi, sesungguhnya Sarah tidak membutuhkan Hagar untuk membesarkan Ishak. Sarah bisa membesarkan Ishak dengan sangat baik seorang diri. Tetapi banyak gereja yang mencoba mengembalikan Hagar atau hukum Taurat. Mereka berpikir supaya ada keseimbangan. Dengan demikian dapat membuat orang Kristen bertumbuh. Ingat baik-baik, Sarah tidak membutuhkan Hagar untuk membesarkan Ishak. Dengan kata lain, kasih karunia tidak membutuhkan hukum Taurat untuk membuat orang Kristen bertumbuh. Alkitab menceritakan setelah Ishak lahir, Hagar diusir. Amin. Galatia pasal 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Saya mau kasih tahu sama saudara, ini pertanyaan yang paling sering muncul. Pertanyaannya di sini, apakah maksudnya hukum Taurat? Hukum Taurat ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Kata ditambahkan di sini terjemahan dalam bahasa Yunaninya adalah prostithemi, yang artinya to add in the main agenda. Apa agenda utamanya Allah? Agenda utamanya Allah adalah kasih karunia. Allah tidak pernah memberikan hukum Taurat kepada manusia sebagai agenda utamanya Allah. Agenda utamanya Allah adalah agar manusia memiliki hubungan dengan Allah berdasarkan kasih karunia dan kebaikannya. Sama seperti halnya yang terjadi dengan Abraham. Saya mau saudara mengerti, Abraham bukan orang yang sempurna, tetapi Allah menyebut Abraham sebagai sahabatnya. Bukankah luar biasa? Padahal Abraham hidup jauh sebelum hukum Taurat diberikan. Abraham, dia hidup kurang lebih 450 tahun sebelum hukum Taurat diberikan. Sekalipun demikian, sekalipun hukum Taurat belum diberikan, kenyataannya Abraham bisa hidup berjalan bersama-sama dengan Allah. Amin. Tetapi banyak orang Kristen yang berpikir, kalau kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, maka kita tidak bisa berjalan bersama-sama dengan Allah. Siapa bilang? Saya mau kasih tahu sama saudara, Abraham hidup jauh sebelum hukum Taurat diberikan dan Alkitab menyebut Abraham sebagai sahabatnya Allah. Dan Alkitab mencatat Abraham begitu taat sama Allah. Sampai-sampai Abraham taat untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Sekalipun ini hanya sebuah ujian buat Abraham. Nah, saudara bisa melihat tanpa hukum Taurat, Abraham
begitu mengasihi Allah. Allah menyebut Abraham sebagai sahabatnya dan Abraham menjadi bapa orang beriman. Amin. Perhatikan baik-baik, waktu Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka hidup di bawah kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Hukum Taurat belum diberikan pada saat itu. Perhatikan baik-baik, Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka dikejar oleh musuh. Betul? Mereka bersungut-sungut sambil berkata begini, memangnya tidak ada kuburan di Mesir apa? Sehingga Allah membawa kita keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun? Pertanyaan saya, waktu mereka bersungut-sungut, apakah Allah marah sama mereka? Tidak. Allah malahan membelah Laut Merah. Dan mereka diselamatkan. Beberapa hari kemudian, Alkitab kembali menceritakan, mereka tiba di Marah. Waktu mereka tiba di Marah, mereka tidak dapat minum air yang ada di Marah. Kenapa? Karena rasanya pahit. Mereka komplain lagi. Apakah Allah marah sama mereka? Tidak. Allah menyuruh Musa melemparkan sepotong kayu, air yang pahit menjadi manis. Amin. Hanya beberapa saat mereka baik. Tetapi setelah itu, mereka komplain lagi. Kenapa? Karena tidak ada makanan. Apakah kali ini Allah marah sama mereka? Tidak. Allah justru memberikan mana, hujan roti dari langit kepada mereka. Saudara bisa lihat, setiap kali mereka komplain, setiap kali mereka bersungut-sungut, justru Allah menyatakan dan mendemonstrasikan kasih karunia dan kebaikannya kepada mereka. Kenapa? Karena pada zaman itu, mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat. Mereka hidup di bawah kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Bukannya berarti Allah menyetujui tindakan mereka. Bukannya berarti Allah menghalalkan tindakan mereka. Bukan itu maksudnya. Saya mau sudah mengerti. Karena pada saat itu Allah berperkara dengan mereka bukan berdasarkan perbuatan mereka, tetapi Allah berperkara dengan mereka berdasarkan kasih karunia dan kebaikan Allah. Amin. Alkitab jelas sekali mengatakan ketika Allah memberikan hukum Taurat, Allah tahu bahwa manusia tidak akan pernah mampu melaksanakan seluruh hukum Taurat. Tetapi sayangnya, manusia tidak pernah menyadari bahwa manusia tidak mampu. Jadi Allah memberikan hukum Taurat untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia memang tidak mampu. Amin. Nah, kalau halnya demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Alkitab berkata, ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Kenapa hukum Taurat ditambahkan? Karena pelanggaran-pelanggaran. Sebelum hukum Taurat diberikan, perhatikan baik-baik, sebelum hukum Taurat diberikan, dosa sudah ada di dunia ini. Tetapi selama tidak ada hukum Taurat, dosa tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran. Manusia berbuat dosa, tetapi dosanya tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran. Misalnya, seperti ini, perhatikan baik-baik. Kalau saudara berkendara dengan kecepatan 200 km per jam, saudara ngebut. Saya mau saudara mengerti, berkendara dengan kecepatan 200 km per jam itu salah. Kenapa? Karena membahayakan dirimu sendiri. Bukan hanya dirimu sendiri, tapi membahayakan orang lain juga. Tetapi selama tidak ada hukum atau rambu yang menyatakan batas kecepatan maksimal hanya boleh 100 km per jam, apa yang saudara lakukan berkendara 200 km per jam tidak melanggar. Kenapa? Karena tidak ada hukumnya. Tetapi kalau ada rambu yang menyatakan batas kecepatan maksimal 100 km per jam, ada hukum di sana, ada rambu di sana, maka waktu saudara berkendara 200 km per jam, apa yang saudara lakukan dikatakan melanggar. Saudara mengerti sampai di sini? Yang mengerti boleh bilang amin. Amin. Jadi sebelumnya dosa sudah ada di dunia. Hukum Taurat ditambahkan supaya apa? Supaya terjadi pelanggaran. Hukum Taurat ditambahkan untuk menunjukkan kepada manusia bahwa manusia melanggar. Dengan kata lain, hukum Taurat diberikan untuk menunjukkan betapa berdosanya manusia. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Sebelum iman itu datang,
Kita semua berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu datang. Kalau saudara kembali ke zaman Romawi pada saat itu, pada zaman itu keluarga yang kaya, mereka memiliki pengawal untuk anak-anak mereka. Dan pengawal-pengawal mereka akan mengajarkan segala sesuatu kepada anak-anak mereka. Ngajarin matematika, sopan santun, apapun, jangan begini, jangan begitu, dan lain sebagainya. Nah, kalau anak ini sudah dewasa, maka anak ini akan dilepas. Tidak lagi di bawah pengawal. Ayat yang ke-24, perhatikan baik-baik. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Hukum Taurat adalah penuntun atau pengawal bagi kita sampai kepada Kristus datang. Jadi konsepnya, idenya di sini adalah menuntun saudara kepada kedewasaan sampai Yesus datang. Tetapi setelah Yesus datang, setelah Kristus datang, setelah iman datang, apa yang dikatakan selanjutnya? Ayat 25 sampai 26. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Setelah iman itu datang, kita, saudara dan saya tidak lagi di bawah pengawasan penuntun atau pengawal. Apa artinya? Artinya saudara sudah dewasa. Amin. Sangat menyedihkan kalau saudara melihat orang berumur 30 tahun masih di bawah pengawasan penuntun. Jangan makan ini ya, jangan makan itu ya, nggak boleh begini ya, nggak boleh begitu ya. Sangat menyedihkan. Nah, ini yang dilakukan hukum Taurat. Tetapi ketika Yesus datang, ketika Kristus datang, ketika iman itu datang, saudara dan saya tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Saudara dan saya tidak lagi di bawah pengawasan hukum Taurat, tetapi saudara dan saya ada di bawah kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang sudah dewasa penuh di dalam Yesus Kristus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Yang sekarang menjadi pertanyaan adalah, masih adakah perintah-perintah di bawah kasih karunia yang menjadi pedoman bagi kita yang hidup di bawah kasih karunia? Ada. Kalau saudara lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 sampai 22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Banyak orang Kristen setelah mereka berbuat salah atau berbuat dosa, mereka merasa bersalah. Mereka merasa berdosa, sehingga mereka tidak memiliki keberanian untuk datang mendekat kepada Allah. Ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau saudara baca ayat ini dan stop hanya sampai di sini, maka banyak orang Kristen yang berpikir bahwa yang dimaksud dengan perintahnya di sini adalah 10 hukum Taurat. Dan mereka akan berkata, tuh lihat Pak, lihat. Kalau kamu menuruti 10 perintah Allah, 10 hukum Taurat, dan berbuat apa yang berkenan kepadanya, apa saja yang kamu minta, kamu akan peroleh. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus memberikan penjelasan di ayat selanjutnya, ayat 23. Perhatikan baik-baik. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya. Pertanyaan saya, apa perintahnya? Dan inilah perintahnya. Yang pertama, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Pertanyaan saya, siapa di sini yang percaya sama Yesus? Saya punya kabar baik buat saudara. Apa saja yang saudara minta, saudara pasti menerimanya. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, apa yang kamu minta, kamu pasti menerimanya. Amin. Dan inilah perintahnya. Apa perintahnya? Yang pertama, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan yang kedua,
supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Pertanyaan saya, kapan Yesus memberikan perintah kepada saudara, kepada saya supaya kita saling mengasihi? Kapan? Semalam sebelum Yesus diserahkan. Pada waktu Yesus duduk makan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya di ruangan atas, disitulah Yesus memberikan suatu perintah yang baru kepada murid-muridnya, kepada orang percaya, kepada saudara, kepada saya. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yesus berkata begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Apa artinya baru? Baru, artinya baru. Saudara masih ingat ketika ada orang Farisi yang bertanya kepada Yesus untuk menjebak Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kemudian Yesus berkata begini, dengarlah hai orang Israel. Yesus berkata kepada siapa? Kepada orang Israel. Dengan kata lain, hukum Taurat hanya diberikan kepada orang Israel. Dan ingat, selalu lihat konteksnya. Yesus hanya menjawab apa yang ditanyakan orang ini kepada Yesus. Yesus berkata begini, dengarlah hai orang Israel. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah hukum yang terutama di dalam hukum Taurat. Perhatikan baik-baik, kalau saudara dan saya hidup di zaman Musa atau zamannya Daud, maka saya percaya saudara dan saya akan mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan saudara dan saya. Saudara dan saya juga akan berusaha sekuat tenaga mengasihi sesama. Pertanyaan saya, apakah saudara sanggup? No way. Nggak mungkin. Mungkin saudara berkata, Pak, kelihatannya hukum yang terutama di dalam hukum Taurat sama seperti perintah yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. No. Berbeda. Perhatikan baik-baik. Waktu Musa turun dari Gunung Sinai, Musa membawa 2 buah loh batu di tangannya. Loh batu yang pertama, berbicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu. Betul? Jangan ada Allah lain di hadapanmu, jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat, dan lain sebagainya. Loh batu yang satu lagi, loh batu yang kedua, berbicara tentang kasihi sesamamu manusia. Oke, sesamamu manusia di sini adalah sesama orang Israel. Hormatilah ayahmu, ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan lain sebagainya. Amin. Perhatikan baik-baik. Bagaimana dengan perintah yang baru? Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Kamu di sini berbicara tentang siapa? Berbicara tentang orang-orang percaya. Amin. Apa perintahnya? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu juga harus saling mengasihi. Dengan kata lain, perhatikan baik-baik. Ketika saudara dan saya menerima dan merasakan kasih Tuhan dan mengerti betapa Tuhan mengasihimu, maka saudara akan memiliki kemampuan untuk mengasihi orang lain. Amin. Bagaimana saudara bisa mengasihi sesama saudara? Kalau saudara tidak pernah tahu betapa Tuhan mengasihimu. Karena perintah yang baru ini mengatakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Jadi saudara harus terlebih dahulu merasakan kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan, baru saudara bisa menggenapi perintahnya, mengasihi sesama. Saya percaya Tuhan akan memberkati setiap pelayanan yang menyingkapkan kepada saudara betapa Tuhan
mengasihimu. Karena mereka membantu saudara untuk menggenapi perintah yang baru. Amin. Kembali ke 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Perhatikan baik-baik. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi apa perintahnya? Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi ada dua perintah di sini. Yang pertama, percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan yang kedua, supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Perintah yang baru. Nah, saya akan tunjukkan sama saudara bahwa perintah yang baru di sini sangat berbeda dan sangat bertolak belakang dengan perintah yang Allah berikan kepada Musa. Perintah yang pertama dari perintah yang baru adalah apa tadi? Masih ingat? Percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Apa maksudnya? Apa artinya? Saya mau saudara mengerti ayat ini ditulis oleh siapa? Oleh Yohanes. Betul? Yohanes yang sama yang menulis ayat ini, perhatikan baik-baik, dia tulis begini dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pertanyaan saya, perhatikan baik-baik, bagaimana caranya Allah mengasihi kita? Bagaimana caranya Allah mengasihi saudara, mengasihi saya? Dengan mengutus anaknya, Yesus Kristus, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Yesus adalah kasih Allah kepada saudara, kepada saya. Kalau saudara percaya sama Yesus, artinya saudara percaya bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Jadi ini sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan hukum Taurat atau perintah yang lama. Allah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah aku. Dengan kata lain, Allah mau berkata kepada saudara, kasihilah aku. Tetapi perintah yang baru, percaya akan nama Yesus Kristus, percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, artinya percaya bahwa Allah mengasihimu. Bertolak belakang, hukum Taurat, perintah yang lama, perintahnya, kasihi aku. Tapi perintah yang baru, kamu harus percaya, aku mengasihi kamu. Wow. Waktu saudara percaya bahwa Allah mengasihi saudara, sesungguhnya saudara sudah melakukan perintah yang baru. Dan saya punya kabar baik, apapun yang saudara minta, saudara akan menerimanya. Wow. Jadi waktu saudara percaya Allah mengasihimu, saya mau kasih tahu, akibatnya apapun yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Betapa luar biasa. Perintah yang baru, yang kedua. Apa perintah yang baru yang kedua? Supaya kita saling mengasihi. Bagaimana caranya supaya kita bisa saling mengasihi? Ayat selanjutnya, ayat 11 berkata begini, 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Di sini dikatakan, perhatikan baik-baik kalimatnya, urutannya diperhatikan. Di sini dikatakan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka, nah ini akibatnya, kita juga saling mengasihi. Ada kata jikalau, maka, ada sebab akibat di sini. Jikalau, maka. Jadi kondisi yang pertama dinyatakan dengan jikalau. Kondisi yang kedua akibatnya maka. Jadi, perhatikan baik-baik. Saudara harus terlebih dahulu menyadari betapa Allah mengasihimu. Baru sesudah itu, maka saudara akan memiliki kemampuan untuk mengasihi orang lain. Amin. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara selalu menyadari betapa Tuhan mengasihimu. Bukan hal yang sederhana, bukan hal yang simple.
Setiap kali sebelum khotbah saya selalu meminta saudara untuk berkata, saya orang yang paling disayang Tuhan, saya orang yang paling disayang Tuhan, saya orang yang paling dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena kalau saudara senantiasa menyadari bahwa saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan, disayang sama Tuhan, maka buahnya saudara akan mengasihi Tuhan dan saudara juga akan mengasihi sesama. Ketika saudara menyadari betapa Tuhan mengasihimu, saudara juga sudah menggenapi perintah yang pertama, percaya akan anaknya yaitu Yesus. Karena Yesus adalah bentuk konkret kasih Allah kepada saudara. Ketika saudara percaya sama Yesus, saudara percaya kepada kasih Allah, saudara percaya betapa Tuhan mengasihimu. Dan ketika saudara menggenapi perintah ini, janji Tuhan, perhatikan baik-baik, ini janji yang luar biasa. Apapun yang saudara minta, saudara akan memperolehnya daripadanya. Jadi setiap hari, setiap saat memiliki kesadaran betapa Tuhan mengasihi saya. Katakan, confess, katakan terus-menerus, saya adalah orang yang paling disayang sama Tuhan, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Kalau saudara mau presentasi, katakan saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Saudara mau pergi bekerja, katakan saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Anakmu mau pergi ke sekolah, doakan anakmu, katakan anak saya adalah anak yang paling disayang sama Tuhan. Ketika saudara berkata demikian, sesungguhnya saudara sudah menggenapi perintah yang baru, dan apapun yang saudara minta, saudara akan memperolehnya. Wow, satu hal yang luar biasa yang kita pelajari hari ini. Ada perintah-perintah yang baru di bawah kasih karunia. Apa perintahnya? Yang pertama, percaya akan nama anaknya yaitu Yesus Kristus. Dan apa maksudnya percaya sama anaknya? Percaya sama Yesus. Ingat, Allah begitu mengasihimu. Bagaimana caranya Allah menyatakan kasihnya? Dia berikan anaknya. Jadi ketika kita percaya sama Yesus, kita percaya, sama halnya kita percaya, Allah mengasihi kita. Jadi perintah dalam perjanjian baru, seperti Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku. Kuk yang kupasang itu ringan. Amin. Saudara bisa melihat betapa baiknya Tuhan. Perintahnya ringan. Dia hanya meminta saudara, yang pertama, percayalah kepadaku bahwa aku mengasihi kamu. Jadi setiap saat saudara cukup menyadari, percaya, setiap hari, bahkan belajar untuk memperkatakan betapa Tuhan mengasihi saya. Betapa saya adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Saudara sudah menggenapi perintahnya, dan apabila saudara menggenapi perintahnya, ini janji Tuhan. Apapun yang kamu minta, kamu memperolehnya. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi saya. Sadari ini setiap hari. Katakan ini setiap hari, setiap saat. Saya berdoa, apapun yang kamu minta, kamu akan memperolehnya. Amin. Betapa kami bersyukur ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami menyadari bahwa Engkau telah memberikan satu perintah yang baru, begitu ringan buat setiap kami orang-orang yang percaya. Yaitu hanya percaya kepada nama anakmu, yaitu nama Yesus Kristus. Apa artinya percaya kepada Yesus? Engkau memberikan Yesus kepada kami sebagai tanda Engkau mengasihi kami. Jadi ketika kami percaya kepada Yesus, sama halnya kami percaya betapa Engkau mengasihi kami. Ketika kami percaya betapa Engkau mengasihi kami, sesungguhnya kami sudah menggenapi perintah-perintah yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Dan ketika kami menyadari betapa Engkau mengasihi kami, maka kami punya kekuatan untuk mengasihi Engkau. Dan kami punya kekuatan untuk mengasihi sesama. Sesungguhnya kami sudah menggenapi perintah yang baru, dan ketika kami menggenapi perintah yang baru, kami punya kabar baik, bahwa apapun yang kami minta, kami akan memperolehnya. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah setiap anak-anakmu dimanapun mereka melangkah Tuhan, setiap hari, setiap saat, mereka menyadari
Bukan hanya menyadari, tapi mereka mau belajar memperkatakan, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Betapa saya adalah orang yang paling dikasihi Bapa di surga. Maka apapun yang mereka minta, mereka akan memperolehnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin.